Pernahkah engkau bertanya, mengapa setelah menjalani syariat seumur hidup, hati ini masih terasa hampa? Mengapa zikir sudah ribuan kali, tapi cahaya Allah belum juga terasa hadir dalam dada? 4 kata ini, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, bukan sekadar istilah. Ia adalah lapis-lapis perjalanan. Dari kulit menuju inti, dari formalitas menuju pertemuan, dari aku menuju Allah. Tapi hati-hati, tak semua yang terlihat saleh telah menapaki hakikat. Tak semua yang mengucap zikir telah sampai ke ma'rifat. Dan tak semua yang berjalan benar-benar menujunya. Kulit perjalanan, pintu gerbang syariat. Di awal perjalanan ruhani menuju Allah, seseorang tak bisa langsung melompat ke inti. Ada pintu gerbang yang harus diketuk terlebih dahulu, dan itulah syariat. Syariat bukan sekadar kumpulan aturan dan hukum. Ia adalah struktur luar dari bangunan jiwa yang hendak dibentuk. Layaknya seorang tukang yang hendak membangun rumah, syariat menyediakan fondasi, alat, dan tata cara agar rumah itu berdiri tegak. Tanpa syariat, seseorang tidak memiliki arah, apalagi perlindungan. Ia akan tersesat sebelum sempat melangkah. Syariat bukan hanya soal halal dan haram, sah dan batal. Ia adalah cahaya yang mengatur gerak tubuh sebelum cahaya itu masuk ke hati. Disinilah seseorang belajar untuk taat, tunduk, dan membiasakan diri dalam disiplin. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, semuanya adalah pelatihan fisik dan spiritual, agar jiwa mulai terbiasa mengenal waktu, aturan, dan ketundukan. Namun sayangnya banyak yang berhenti di sini. Mereka mengira syariat adalah tujuan, padahal ia baru gerbang. Tak sedikit pula yang memandang syariat dengan kaku. Padahal dalam setiap gerakan syariat, ada kasih sayang Allah yang tersimpan. Dalam wudu, ada rahmat yang membersihkan, bukan hanya debu di wajah, tapi juga kekusutan batin. Dalam sujud, ada penghambaan yang menghancurkan ego secara perlahan. Syariat yang dijalani dengan hati akan membuka rasa, bukan sekadar rutinitas yang kering. Ia bisa menjadi taman keindahan bagi yang mampu merasakannya. Namun bila syariat hanya dijalani sebagai kewajiban sosial atau budaya turun-temurun, ia akan kehilangan ruh. Salat menjadi cepat-cepat, puasa menjadi ajang menahan lapar tanpa penghayatan. Inilah saatnya seseorang harus bertanya, apakah aku hanya melakukan kulitnya saja? Disinilah kerinduan muncul, keinginan untuk masuk lebih dalam, menuju lapisan kedua, tarekat. Tapi sebelum masuk ke sana, penting untuk menanamkan penghormatan mendalam pada syariat. Sebab semua jalan ruhani yang sejati tak pernah meninggalkan syariat. Justru tarekat, hakikat, dan ma'rifat berdiri di atasnya. Mereka bukan jalan yang menggantikan syariat, tapi memperdalam dan memaknainya. Maka siapa yang ingin naik, jangan tinggalkan tanah tempat dia berdiri. Bagi para pencari Allah, syariat adalah pakaian awal. Pakaian yang dikenakan sebelum ia menghadap, tapi bukan pakaian yang bisa dilepas begitu saja ketika sudah merasa cukup. Justru pakaian itu akan ikut berubah seiring hati yang berubah. Gerak syariat akan menjadi gerak cinta, bukan lagi kewajiban. Inilah awal perubahan ketika zahir dan batin mulai berdialog dalam harmoni. Jadi jangan pernah anggap enteng syariat. Ia mungkin tampak seperti kulit, tapi dari sanalah semua dimulai. Ia adalah pagar penjaga bagi yang belum kuat, dan sekaligus kunci pembuka bagi yang ingin masuk lebih dalam. Ia adalah cahaya yang membimbing di gelapnya dunia, agar langkah tak salah arah sebelum ruh berjalan lebih jauh, menuju rahasia-rahasia berikutnya. Jalan tengah, disiplin jiwa dalam tarekat. Setelah melewati gerbang syariat, ruhani seorang hamba mulai menapaki jalan yang lebih dalam, tarekat. Disinilah perjalanan mulai terasa berat, sebab tarekat bukan hanya aturan lahir, tapi penyucian batin. Ia ibarat jalan setapak di tengah hutan sunyi, tidak ramai, tidak dilalui banyak orang, dan hanya mereka yang sungguh-sungguh ingin bertemu Tuhannya, yang mau bersabar melaluinya. Tarekat adalah disiplin rasa, tempat jiwa diuji, ego dihancurkan, dan nafsu dikikis sedikit demi sedikit dengan bimbingan dan latihan. Dalam tarekat, seorang murid mulai belajar menundukkan jiwanya yang liar. Kalau syariat menertibkan tubuh, maka tarekat mendidik batin. Ia membawa seseorang dari tahu
menuju rasa. Zikir tak lagi sebatas lafaz, tapi menjadi detak yang memukul dinding hati. Shalat tidak lagi hanya gerakan rukuk dan sujud, tapi menjadi perjumpaan diam-diam di dalam jiwa antara hamba dan Tuhannya. Di jalan ini, seseorang mulai belajar mengenal dirinya sendiri, keangkuhannya, kesombongannya, kelicikan nafsunya, dan betapa dalam lubang-lubang gelap yang tersembunyi dalam hatinya. Namun, tak semua yang berjalan di jalan ini siap menghadapi kejujuran. Banyak yang terkejut, bahkan takut, ketika cahaya tarekat mulai menyingkap wajah asli dirinya. Disinilah pentingnya bimbingan dari seorang guru sejati. Dalam tarekat, guru bukan sekadar pengajar, tapi cermin yang memperlihatkan noda-noda jiwa yang tak terlihat oleh mata sendiri. Ia memegang tangan murid bukan untuk ditarik, tapi untuk dibimbing agar tak tergelincir. Sebab jalan ini penuh jebakan, ria yang tersembunyi, keinginan pujian, dan rasa lebih suci yang licik. Di tarekat pula kesabaran diuji. Tak ada yang instan. Zikir dilakukan ribuan kali bukan karena Allah tuli, tapi karena hati manusia terlalu tebal untuk langsung tembus. Tangisan mungkin hadir atau justru kekeringan, kadang datang kelezatan, kadang hanya kebingungan. Tapi semua itu adalah bagian dari perjalanan. Di sini, seseorang mulai mengenal bahwa jalan menuju Allah tidak selalu terang, justru sering kali gelap dan sunyi. Namun, disitulah jiwanya ditempa menjadi kuat. Bagi para penempuh tarekat, dunia mulai tampak berbeda. Apa yang dulu tampak penting, kini terasa hambar. Apa yang dulu diburu, kini tak lagi menggoda. Dunia bukan lagi tujuan, tapi menjadi jembatan. Setiap aktivitas duniawi mulai dilihat sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Bahkan diam pun bisa menjadi zikir, dan gerak pun bisa menjadi ibadah. Hati mulai lebih sensitif terhadap bisikan ilahi, lebih peka terhadap dosa-dosa batin, dan lebih tenang dalam kesendirian. Tarekat mengajarkan bahwa kebersihan batin lebih penting dari penampilan lahir. Bukan berarti syariat ditinggalkan, tapi mulai diperdalam. Seorang penempuh tarekat mungkin masih sama dalam cara berpakaian atau berbicara, tapi di dalam hatinya, dunia telah berubah. Ia mulai merasakan nikmatnya berjuang mengalahkan diri sendiri. Ia mulai mengerti bahwa musuh terbesar bukan di luar, tapi dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu dan ego. Inilah jalan tengah yang penuh tantangan. Tapi siapa yang istiqomah dalam tarekat, perlahan akan mulai melihat cahaya yang lebih dalam. Ia mulai menyentuh hakikat, kebenaran sejati yang tak lagi bergantung pada kata, tapi pada kesadaran ruhani yang lembut dan halus. Dari tarekat, seorang hamba akan dipersiapkan untuk masuk ke dalam inti perjalanan, tempat di mana makna segala ibadah dan amal akan disingkap dari balik tirainya. Hakikat, terbukanya rahasia di balik syariat. Setelah melalui tahapan tarekat dengan segala gemuruh zikir dan gemblengan batin, seorang penempuh jalan ruhani perlahan dipertemukan dengan hakikat. Hakikat adalah lapisan ketiga dari perjalanan menuju Allah. Sebuah wilayah yang tak lagi bergantung pada bentuk, tetapi syarat makna. Disinilah seorang hamba mulai menyaksikan bahwa apa yang ia lakukan selama ini dalam syariat dan tarekat bukan sekadar amal lahir atau kebiasaan batin, melainkan isyarat-isyarat yang menunjuk pada satu zat, Allah yang maha segalanya. Hakikat adalah ketika rahasia di balik semua ibadah mulai tersingkap. Dalam hakikat, seorang hamba tidak meninggalkan syariat, tidak pula berhenti dari tarekat, tetapi ia mulai mengerti mengapa semua itu harus dijalani. Ia tidak hanya sujud, tapi mulai merasakan makna berserah sepenuhnya. Ia tidak hanya berzikir, tapi mulai menyadari bahwa seluruh alam semesta pun ikut menyebut namanya. Hatinya terhubung dengan getaran makhluk, dengan gerak semesta, dan ia tahu bahwa semuanya bergerak atas perintah yang satu. Dalam hakikat, pandangan mulai jernih, ia mulai melihat bukan hanya yang tampak, tetapi juga yang tersembunyi. Hakikat membuka pandangan batin kepada realitas sejati. Misalnya, ketika ia meminum air, ia tidak hanya melihat air sebagai benda cair, tetapi ia menyadari bahwa itu adalah rahmat dari Allah yang mengalir dalam rupa. Ketika ia berinteraksi dengan manusia, ia tidak sekadar melihat mereka sebagai individu, tetapi ia menyadari bahwa setiap orang adalah ayat yang berjalan, tanda-tanda dari Allah yang tersembunyi dalam wujud manusia. Bahkan dirinya sendiri,
Mulai ia lihat bukan sebagai makhluk yang berdiri sendiri, tapi sebagai ciptaan yang hanya hidup karena ditiupi ruhnya. Namun hakikat bukan wilayah untuk dipamerkan. Justru yang sampai pada hakikat akan semakin dalam diamnya, semakin halus sikapnya, dan semakin rendah hati. Sebab ia sadar bahwa semua yang ia ketahui, semua yang ia rasakan, bukan miliknya. Ia hanya ditunjukkan, hanya diberi izin untuk melihat sedikit dari samudera kebenaran Allah. Tidak ada rasa memiliki dalam wilayah hakikat, yang ada hanyalah pengakuan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, dan tak ada satu pun yang benar-benar dalam genggaman manusia. Di sini pula seseorang mulai merasakan kefanaan dirinya secara nyata. Ia tidak lagi merasa ada, sebab dalam hakikat, wujud dirinya menjadi transparan. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah pantulan cahaya dari Yang Maha Cahaya. Ia berjalan, tapi yang menggerakkan adalah Allah. Ia berbicara, tapi yang memberi daya ucap adalah Allah. Ia bahkan berzikir, tapi yang menyebutkan nama Allah dalam dirinya pun bukan dirinya sendiri, melainkan Allah yang sedang memperdengarkan namanya dalam hati hambanya. Namun hakikat bukan akhir, ia hanya lapisan sebelum inti. Siapa yang terjebak di sini, merasa sudah sampai, merasa sudah tahu segalanya, akan tenggelam dalam ilusi spiritual. Sebab di balik hakikat masih ada satu rahasia terdalam, makrifat. Dan makrifat bukan lagi soal pengetahuan, bukan pula soal rasa, tapi soal lebur. Jika hakikat membuat seseorang melihat, maka makrifat menjadikan seseorang sirna dalam kehadiran Allah. Hakikat membuka tirai, makrifat melepaskan wujud. Maka siapa yang diberi rasa hakikat, hendaknya bersiap-siap untuk benar-benar lenyap. Bukan lenyap secara fisik, tapi lenyap dari kepemilikan, dari keakuan, dari rasa telah sampai. Hakikat adalah pengantar menuju makrifat, dan hanya mereka yang telah digembleng dalam kesabaran, kerendahan hati, dan kejujuran batin, yang akan diberi izin melangkah ke dalam cahaya terakhir. Makrifat sirna dalam cahayanya. Makrifat adalah puncak dari perjalanan ruhani seorang hamba. Ia bukan sekadar ilmu, bukan hanya rasa, dan bukan pula sekumpulan pengalaman batin yang bisa dilukiskan dengan kata-kata. Makrifat adalah keadaan lenyapnya si aku dalam kehadiran Allah. Di titik ini, seorang hamba tak lagi merasa memiliki daya, tak lagi menggenggam rasa, dan tak lagi memisahkan antara dirinya dengan Yang Maha Ada. Makrifat bukanlah hasil usaha, melainkan anugerah. Ia bukan buah dari kecerdasan, tapi pancaran dari ketulusan dan kehancuran ego secara total. Di wilayah makrifat, seorang hamba tidak lagi menyebut dirinya telah sampai. Justru semakin dalam ia mengenal Tuhannya, semakin ia merasa belum mengenal apa-apa. Hatinya luluh dalam kekaguman yang tanpa ujung. Ia menyaksikan bahwa seluruh semesta hanyalah bayangan, dan yang nyata hanyalah Allah. Segala yang terlihat menjadi cermin dari yang gaib. Tak ada satupun makhluk yang terpisah darinya, dan tak ada satupun kejadian yang berdiri sendiri. Semuanya adalah kehendaknya yang terus berlangsung tanpa jeda. Makrifat meluluhkan batas-batas antara aku dan dia. Seorang yang sampai pada makrifat tidak lagi melihat ibadahnya sebagai miliknya. Ia sadar bahwa yang membuatnya bisa sujud adalah dia. Yang membuatnya menangis adalah dia, bahkan yang membuatnya mencari pun adalah dia. Ia tidak lagi memandang amal sebagai prestasi, tapi sebagai rahmat. Ia tidak lagi berlomba dalam ibadah untuk dilihat orang, tapi karena rasa rindu yang tak bisa ia bendung. Makrifat menjadikan ibadah sebagai kebutuhan jiwa, bukan kewajiban sosial. Namun, makrifat bukan wilayah untuk pamer pengetahuan atau mengklaim posisi ruhani. Justru mereka yang benar-benar telah merasakan makrifat seringkali tampak biasa di mata manusia. Mereka menyembunyikan dalam-dalam kedekatan itu, sebab mereka tahu tidak ada yang pantas dibanggakan dalam hal yang semuanya adalah pemberian. Mereka bisa saja bekerja, tertawa, berbaur dengan manusia lain, namun di dalam hatinya hanya ada satu, Allah. Dunia luar tak lagi mampu mengganggu batinnya yang tenggelam dalam samudera kehadiran ilahi. Makrifat menjadikan seseorang begitu halus dalam tutur, begitu lembut dalam memandang, dan begitu ringan dalam melangkah. Ia tidak mudah menyalahkan, sebab ia tahu bahwa semua berjalan dalam kehendaknya.
Ia tidak cepat menghakimi, sebab ia sadar bahwa kebaikan dan keburukan adalah medan yang digunakan Allah untuk mendidik hambanya. Ia tidak tinggi hati karena amal dan tidak rendah diri karena dosa. Semuanya ia kembalikan pada hikmah dan rahasia ilahi yang tak terjangkau akal biasa. Dalam makrifat, seseorang mulai mengerti bahwa seluruh lapisan kehidupan, syariat, tarekat, hakikat, semuanya saling mendukung, bukan saling meniadakan. Ia tidak meremehkan mereka yang baru belajar syariat, sebab ia pernah berada di sana. Ia tidak menertawakan mereka yang berjuang dalam tarekat, sebab ia tahu betapa sulitnya memerangi nafsu. Ia juga tidak membanggakan hakikat, sebab ia menyadari betapa sedikitnya cahaya yang telah Allah perlihatkan. Ia hidup dalam kesadaran bahwa seluruh perjalanan ini hanyalah karena cintanya yang tak terduga. Makrifat adalah cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menyerap seseorang dalam keheningan yang dalam. Di sana tidak ada lagi suara ego, tidak ada ambisi untuk dikenal, tidak ada keinginan untuk menonjol. Yang tersisa hanyalah kerinduan yang tenang, pasrah yang lembut, dan cinta yang tak bersyarat. Maka siapa yang telah sampai pada makrifat sejati, ia tidak akan berkata, "Aku telah sampai." Sebab dalam makrifat tak ada tempat lagi untuk aku. Kesatuan jalan bukan 4 tahapan yang terpisah. Banyak orang mengira bahwa syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat adalah jalan yang saling terpisah. Seperti jenjang-jenjang bertingkat di mana satu harus ditinggalkan untuk naik ke tingkat berikutnya. Namun bagi para pencari yang telah merasakan dalamnya perjalanan ini, mereka mulai mengerti bahwa keempatnya bukan jalan terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Ibarat tubuh, syariat adalah kulitnya, tarekat adalah ototnya, hakikat adalah nadinya, dan makrifat adalah jantungnya. Tak ada yang bisa hidup sendiri. Bila satu diabaikan, keseluruhan menjadi pincang. Pemahaman bahwa syariat harus ditinggalkan ketika sudah masuk ke tarekat atau hakikat adalah kesalahpahaman yang justru menjauhkan seseorang dari kedalaman ruhani. Justru semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia menjaga syariat dengan hati yang hidup. Ia sujud bukan karena wajib, tapi karena rindu. Ia berzikir bukan karena diperintahkan, tapi karena tidak tahan jauh darinya. Maka seorang yang benar-benar telah sampai, justru lebih tekun dalam syariatnya, karena syariat baginya telah menjadi wujud cinta, bukan sekadar kewajiban. Demikian pula dengan tarekat. Ia bukan jembatan sementara yang setelah dilewati bisa dilupakan. Tarekat adalah napas dari perjalanan batin itu sendiri. Seorang yang telah masuk ke dalam hakikat dan makrifat, tetap terus membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran halus. Ego manusia tidak mati begitu saja. Ia bisa menyelinap dalam bentuk yang lebih lembut, lebih licik, bahkan dalam bentuk spiritualitas itu sendiri. Maka disiplin tarekat tetap menjadi pengawal batin, agar tidak tergelincir dalam perangkap ilusi ruhani. Dalam hakikat pun demikian, ia tidak berdiri sendiri tanpa fondasi. Hakikat tanpa syariat akan kehilangan pijakan dan mudah terseret pada paham-paham yang tak bersandar pada wahyu. Hakikat yang benar akan membenarkan dan menghidupkan syariat, bukan meniadakannya. Sebab hakikat sejati adalah ruh dari syariat itu sendiri. Ia memberikan makna di balik bentuk, tanpa menghancurkan bentuk itu. Dan makrifat yang menjadi puncak perjalanan, tak akan mungkin dirasakan tanpa melalui jalur 3 lapis sebelumnya. Ia bukan hasil lompatan, tapi buah dari perjalanan yang sabar dan jujur. Bahkan ketika seorang hamba telah larut dalam makrifat, ia tidak tercerabut dari dunia. Ia tetap hidup di tengah masyarakat, tetap menjadi anak, suami, istri, tetangga, sahabat. Ia tetap bekerja, bergaul, dan berinteraksi. Bedanya, ia tidak lagi mengambil tempat di dunia ini, tapi hadir sebagai wakil kasih sayang Allah di tengah manusia. Ia tidak merasa lebih tinggi, tapi justru lebih merasa hina. Ia tidak ingin dikenal, tapi ingin agar Allah dikenal. Semua geraknya menjadi cermin dari kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kesatuan 4 jalan ini adalah keniscayaan dalam suluk menuju Allah. Bukan berarti seseorang harus mengklaim telah melalui keempatnya, tetapi ia perlu menyadari bahwa dalam setiap langkah spiritual, semua dimensi itu terlibat. Bahkan seorang anak kecil yang salat dengan ikhlas bisa merasakan sedikit dari makrifat, walau ia belum tahu istilahnya.
Dan seorang wali yang larut dalam cahaya pun tetap menundukkan kepala ketika azan berkumandang. Karena bagi mereka, semua jalan kembali ke satu sumber, Allah. Disinilah rahasia terbesar perjalanan ruhani tersingkap, bahwa semua jalan itu adalah jalannya. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa diklaim sebagai milik pribadi. Semua hanya persinggahan dalam satu tujuan, menyadari kehadirannya, mencintainya, dan akhirnya sirna di hadapannya. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat bukan 4 dunia yang terpisah, tapi satu perjalanan yang terus-menerus menuju kepadanya dan tak pernah benar-benar selesai, karena Allah adalah tujuan yang tak berbatas. Bahaya terjebak dalam salah satu jalan perjalanan ruhani menuju Allah adalah jalan yang halus, penuh kehati-hatian, dan dipenuhi jebakan di setiap sisinya. Salah satu bahaya besar yang sering menimpa para pencari Tuhan adalah terjebak dalam satu lapisan jalan, lalu merasa telah sampai. Ini adalah perangkap yang sangat tersembunyi, namun sangat berbahaya. Karena ketika seorang hamba berhenti di satu tahap, entah itu syariat, tarekat, hakikat, atau bahkan makrifat, dan merasa cukup di sana, maka sebenarnya ia telah menghentikan perjalanannya sebelum waktunya. Ia kehilangan gerak, kehilangan rasa haus, kehilangan getar rindu yang seharusnya terus menuntunnya maju. Banyak yang terjebak di ranah syariat. Mereka menjadikan hukum-hukum lahir sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Segala sesuatu ditimbang dengan halal dan haram, sah dan batal, tanpa menyentuh kedalaman makna di baliknya. Mereka lupa bahwa syariat bukan tujuan akhir, tetapi pintu awal. Ketika hati hanya disibukkan dengan bentuk luar, sementara batin kering dari zikir dan rasa cinta, maka ruhani menjadi kaku dan keras. Inilah yang membuat sebagian orang menjalankan agama dengan wajah marah, mudah menghakimi, dan cepat menyalahkan. Ia merasa benar tapi lupa bahwa kebenaran sejati tak hanya hadir di lisan, tapi bersinar dari kelembutan hati. Sebagian lainnya terjebak dalam tarekat. Mereka terlalu sibuk dengan wirid dan ritual batin, tapi kehilangan pemahaman akan nilai-nilai dasar dari amal itu sendiri. Zikir menjadi ajang hitungan, bukan kehadiran. Latihan-latihan spiritual dilakukan dengan penuh kebanggaan, bukan kerendahan hati. Lebih parah lagi, ada yang menjadikan tarekat sebagai identitas eksklusif, lalu memandang rendah mereka yang masih menjalani syariat. Padahal tarekat sejati melahirkan tawadu, bukan arogansi ruhani. Jika tarekat tidak melahirkan cinta dan kasih sayang, maka ia belum menembus ke hakikat. Ada juga yang terjebak dalam hakikat. Mereka yang telah mencicipi sedikit dari rahasia-rahasia batin, lalu merasa telah mengetahui segalanya. Mereka mulai berbicara tentang takdir, tentang rahasia amal, tentang fana dan baqa, tapi meninggalkan syariat yang menjadi penuntun gerak zahir. Hakikat yang tidak ditopang oleh syariat dan adab tarekat bisa menjadi sumber kebingungan, bahkan kesesatan. Ia bisa menjadikan seseorang merasa bebas dari kewajiban karena merasa sudah mengenal Tuhan. Padahal semakin seseorang mengenal Allah, semakin dalam ia tunduk dan patuh kepadanya. Tak sedikit pula yang terjebak dalam ilusi makrifat. Mereka mengira telah sirna, padahal masih penuh rasa memiliki dan mengaku. Mereka menyangka telah larut dalam Allah, tapi diam-diam masih mencintai pujian dan pengaruh. Makrifat yang benar tidak membuat seseorang merasa istimewa, justru membuatnya merasa tidak ada. Ia tidak sibuk membicarakan kesirnaannya, sebab ia telah lenyap. Maka bila masih ada rasa ingin dikenal sebagai ahli makrifat, itu tanda bahwa makrifat itu belum sejati. Ia baru sebatas pengetahuan yang dikira pencerahan. Bahaya terjebak ini muncul karena satu penyakit yang sama, merasa cukup. Rasa cukup membunuh gerak, mematikan pencarian, dan memadamkan cahaya kehausan akan Allah. Padahal sejauh apapun seorang hamba melangkah, Allah tetap lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih dalam dari segala yang bisa dijangkau oleh akal dan rasa. Maka para wali sejati tidak pernah mengatakan, "Aku telah sampai." Mereka justru menangis karena merasa belum sampai kemana-mana. Semakin mereka tahu, semakin mereka diam. Semakin mereka dekat, semakin mereka tunduk dan bersembunyi. Perjalanan ruhani adalah jalan yang terus mengalir. Tidak ada ruang untuk berhenti, apalagi merasa selesai.
Siapapun yang ingin selamat, hendaknya terus menjaga keseimbangan antara keempat jalan ini. Jangan hanya kuat di syariat, tapi kering di batin. Jangan hanya dalam-dalam tarekat, tapi rapuh dalam amal. Jangan sibuk dengan hakikat, tapi melupakan adab. Dan jangan bicara makrifat jika belum hancur keakuan. Sebab keempat jalan ini adalah satu kesatuan menuju satu wajah. Wajah Allah yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa dalam kedalaman jiwa. Ciri-ciri orang yang sedang berjalan di jalan ini. Tidak mudah mengenali siapa yang benar-benar sedang menempuh jalan ruhani menuju Allah. Sebab mereka yang berjalan di jalur ini tak banyak bicara tentang dirinya. Mereka tidak sibuk mendeklarasikan bahwa dirinya telah sampai pada syariat, tarekat, hakikat atau makrifat. Mereka justru lebih banyak diam, lebih memilih sembunyi, dan tidak ingin dikenal oleh manusia sebagai ahli spiritual. Namun bagi hati yang halus, ada tanda-tanda lembut yang dapat dikenali. Tanda-tanda itu bukan berupa klaim, bukan pula gelar, tapi terpancar dari perilaku, dari sikap, dan dari suasana batin yang ia bawa kemanapun ia berada. Salah satu ciri paling nyata dari seorang penempuh jalan ruhani adalah rasa takut dan harap yang hidup dalam dirinya. Ia selalu merasa bahwa dirinya belum sampai, walau orang lain menganggapnya alim. Ia merasa bahwa amalnya belum tentu diterima, walau ia tekun beribadah. Tapi di sisi lain, ia juga menyimpan harap besar kepada rahmat Allah. Ia tidak pernah putus asa dari ampunannya, karena ia tahu bahwa kasih sayangnya melampaui segala kekeliruan. Rasa takut itu bukan menjadikannya gelisah, tapi menumbuhkan adab. Rasa harap itu bukan menjadikannya berani, tapi menumbuhkan harapan yang lembut. Ciri berikutnya adalah kerendahan hati yang tulus, bukan dibuat-buat. Ia tak merasa lebih tinggi dari siapapun, bahkan dari mereka yang secara zahir belum mengenal ilmu agama. Ia menyadari bahwa hidayah adalah milik Allah sepenuhnya, dan siapapun bisa Allah angkat derajatnya tanpa sepengetahuan manusia. Maka dari wajah dan tutur katanya, mengalir ketenangan dan kasih sayang. Ia tidak memandang manusia sebagai makhluk hina yang harus dihakimi, melainkan sebagai sesama penempuh yang sedang diuji dengan jalan masing-masing. Ia melihat dengan rahmat, bukan dengan kemarahan. Seorang yang sedang berjalan menuju Allah juga tampak tidak bergantung pada dunia, namun tidak pula meninggalkannya. Ia tetap bekerja, tetap hidup dalam masyarakat, tetap menjalankan tanggung jawabnya, tapi hatinya tidak tertambat pada apa yang ia genggam. Ia bisa memiliki banyak, tapi tidak mencintai itu. Ia bisa dipuji, tapi tidak terlena. Ia bisa dicela, tapi tidak merasa hancur. Dunia menjadi kendaraan, bukan rumah. Ia tidak duduk terlalu lama di atasnya, karena ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai sampai Allah ridha kepadanya. Kelembutan dalam memaafkan adalah tanda lainnya. Ia tidak mudah menyimpan dendam. Bila disakiti, ia lebih banyak memilih diam dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Ia percaya bahwa segala sesuatu ada balasannya, dan bahwa tugasnya adalah menjaga hati tetap bersih. Ia lebih senang menangis dalam kesendirian daripada membalas dalam kemarahan. Ia tahu bahwa keikhlasan lebih berat daripada membalas. Tapi justru karena itu ia memilih jalan yang sulit. Sebab baginya setiap luka yang diterima adalah ujian bagi jiwanya untuk mendekat, bukan menjauh. Tak kalah penting, mereka yang sedang menempuh jalan ini memiliki kesadaran yang halus terhadap kehadiran Allah. Mereka tidak hanya ingat kepada Allah saat beribadah, tetapi juga saat makan, berjalan, bahkan saat berbicara. Mereka menyadari bahwa tidak ada ruang kosong dari pengawasan dan kasih sayangnya. Kesadaran ini membuat mereka menjaga lidah, menjaga hati, menjaga pandangan, dan menjaga maksud dari setiap perbuatan. Mereka bisa tampak biasa di mata orang awam, tapi di dalam diri mereka bergemuruh rasa malu dan hormat yang terus menyala kepada Allah. Namun satu hal yang tak kalah penting, mereka tidak mengklaim telah sampai. Justru, mereka lebih sering berkata bahwa dirinya belum apa-apa. Kalimat itu bukan bentuk kepura-puraan, tapi pengakuan jujur dari kedalaman batin. Sebab mereka tahu bahwa semakin dalam seseorang menyelam, semakin ia sadar bahwa samudra ini tak berujung. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia sadar bahwa tidak ada jarak yang bisa mengungkap keagungannya.
Mereka memilih berjalan terus dalam diam sambil berharap agar Allah memandang mereka dengan rahmat, bukan dengan hitungan amal. Ciri-ciri ini tidak bisa dibentuk dengan latihan lahir semata. Ia tumbuh dari perjalanan panjang, dari jatuh bangun, dari tangis yang tak terdengar, dari luka yang diterima dalam diam, dan dari doa-doa yang tak terucap di lisan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berjalan, bukan yang sibuk berbicara tentang perjalanan. Maka jika engkau bertemu dengan seseorang yang sederhana, lembut, tenang, tidak banyak bicara tentang dirinya, dan selalu menundukkan wajahnya saat bicara tentang Allah, boleh jadi engkau sedang melihat seorang penempuh jalan menujunya. Perjalanan yang tidak pernah selesai. Perjalanan menuju Allah bukanlah sebuah garis lurus yang berujung pada titik akhir. Ia adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, sebab yang dituju adalah zat yang tidak berbatas. Tak ada satu makhluk pun, seberapapun dalam ilmunya, seberapapun suci batinnya, yang bisa berkata, "Aku telah sampai." Sebab Allah tidak bisa dicapai dengan langkah kaki, tidak bisa diselami oleh akal, dan tidak bisa dimiliki oleh rasa. Yang bisa dilakukan oleh seorang hamba hanyalah berjalan, terus berjalan, dalam kehinaan dan harap, dengan dada yang selalu terbuka untuk dibimbing olehnya. Banyak yang mengira bahwa makrifat adalah ujung, bahwa bila seseorang telah larut dalam kehadirannya, maka berhentilah perjalanan. Padahal bahkan para nabi pun, meskipun mendapat wahyu dan mukjizat, tetap berjalan dalam penghambaan yang tanpa henti. Nabi Muhammad yang menjadi kekasih Allah tidak pernah sekalipun merasa cukup. Beliau tetap berdiri dalam qiyamul lail, tetap menangis dalam sujud, tetap memohon ampun, meskipun dosanya telah diampuni. Maka siapakah yang berani mengatakan telah selesai, bila Rasulullah sendiri tak pernah merasa demikian? Perjalanan ruhani bukan soal capaian, tapi soal kerendahan hati yang terus tumbuh. Setiap kali seseorang menyentuh satu pemahaman, akan terbuka tabir pemahaman lain yang lebih dalam. Setiap kali ia menyentuh satu rasa, akan datang rasa lain yang lebih halus. Dan setiap kali ia merasa telah mengerti, Allah akan bukakan bahwa pemahamannya baru satu titik dari samudra yang tak bertepi. Inilah rahasia kenapa para wali selalu merendah. Karena mereka tahu bahwa cahaya yang mereka terima bukan karena kepantasan mereka, tapi karena kasihnya semata. Kesadaran bahwa perjalanan ini tak pernah selesai akan melahirkan kesungguhan yang tak pernah padam. Seseorang yang menyadari bahwa dirinya masih jauh akan terus menempuh malam demi malam dengan zikir, akan terus menyiram hatinya dengan muhasabah, akan terus memohon ampun meski tak terlihat salah di mata manusia. Ia tidak lelah mencari karena cinta yang mendorongnya lebih besar dari segala kelelahan. Ia tidak berhenti bertanya dalam diam, karena ia tahu bahwa Allah menyukai hamba yang tak pernah merasa cukup dalam mendekat. Di sisi lain, kesadaran ini juga akan menjauhkan seorang hamba dari kesombongan ruhani. Betapa banyak orang yang tergelincir bukan karena dunia, tapi karena perasaan sudah sampai. Ia merasa bahwa dirinya telah mengenal Allah, lalu memandang rendah mereka yang belum mengerti. Ia merasa istimewa karena diberi rasa, lalu lupa bahwa rasa itu bisa dicabut seketika. Maka perjalanan yang tak pernah selesai adalah perlindungan. Ia menjaga hati tetap rendah, tetap butuh, dan tetap lapar akan rahmat-Nya. Namun perjalanan ini tidak membuat seseorang gelisah. Justru di dalamnya ada kedamaian yang dalam. Seperti seorang pencinta yang tahu bahwa kekasihnya tak akan habis untuk dicintai, maka ia menikmati setiap detik pencariannya. Ia tidak terburu-buru sampai, karena setiap langkah adalah kenikmatan. Ia tidak mengeluh pada ketidakmengertian, karena setiap kebingungan adalah undangan untuk lebih mendekat. Bahkan ketika ia jatuh, tersungkur, terjatuh ke dalam dosa, ia tetap kembali. Sebab baginya satu-satunya tempat pulang hanyalah Allah. Maka jangan pernah berhenti. Bila hari ini terasa kering, teruslah berjalan. Bila hari ini hati terasa gelap, tetaplah menyebut namanya. Bila tangis tak kunjung turun, tetaplah mengetuk pintunya. Sebab tidak ada langkah yang sia-sia bila dijalani dengan niat kembali kepadanya. Dan tidak ada malam yang benar-benar gelap bila Allah masih diingat. Ingatlah bahwa perjalanan ini bukan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, tapi agar kita benar-benar sadar bahwa
tak ada apapun dalam diri ini, kecuali butuh kepadanya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, semuanya adalah lintasan, bukan tujuan. Tujuannya hanya satu, ridha Allah. Dan ridha itu tak bisa diukur dengan banyaknya amal, tapi dengan keikhlasan dan kesungguhan dalam setiap langkah. Maka janganlah menoleh ke belakang, dan jangan pula tergoda oleh pujian di kiri dan kanan jalan. Teruslah melangkah. Karena selama napas masih berhembus, selama hati masih bergetar menyebut namanya, berarti Allah masih mengundangmu untuk mendekat. Antara Allah dan hamba, hubungan yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata, tak bisa digambarkan oleh logika, bahkan tak bisa dipahami sepenuhnya oleh rasa. Ia adalah hubungan yang sangat dalam, sangat halus, sangat rahasia antara Allah dan hambanya. Hubungan ini bukan seperti hubungan antara dua makhluk. Ia tidak simetris, tidak setara, dan tidak bisa direduksi ke dalam bentuk perjanjian tertulis. Ia adalah keterikatan ruhani yang menembus segala batas. Kadang terasa begitu dekat, seakan Allah hadir dalam setiap hela napas. Kadang terasa begitu jauh, seakan Dia tak memberi jawaban. Namun dalam kedekatan maupun kejauhan, tetap ada satu benang halus yang menyambung. Rasa butuh dan rasa dicintai. Tak semua orang menyadari hubungan ini. Sebab ia bukan sesuatu yang dipelajari di permukaan ilmu. Ia tidak muncul lewat banyaknya hafalan atau ramainya majelis. Hubungan ini lahir dari keintiman. Dari lamanya seorang hamba duduk sendiri di keheningan malam, berbisik lirih pada Tuhannya, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh langit. Lahir dari air mata yang jatuh tanpa sebab yang dimengerti akal. Lahir dari kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, bahkan oleh dirinya sendiri. Lahir dari zikir yang keluar bukan karena kewajiban, tapi karena hati tak sanggup diam tanpa menyebut namanya. Dalam hubungan ini, seorang hamba tak butuh tanda. Ia tidak lagi menuntut mimpi, isyarat, atau karomah. Ia tahu bahwa hubungan yang sejati justru sering kali tanpa bukti lahiriah. Ia merasa cukup dengan kehadiran yang sunyi, cukup dengan gemetar dalam dada, cukup dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Ia tahu bahwa bila Allah menghendaki, Ia bisa hadir dalam diam yang dalam bisikan angin, dalam tatapan mata yang penuh syukur. Bahkan dalam rasa kehilangan, kadang Allah lebih hadir dibanding saat kita merasa tenang. Ada kalanya seorang hamba begitu dekat dengan Allah, namun hidupnya penuh cobaan. Ia tak punya harta, tak dipuji orang, bahkan diuji dengan sakit atau kehilangan. Tapi hatinya tenang, sebab ia tahu bahwa Allah tidak menilai hubungan dengan bentuk lahir, tapi dengan batin yang pasrah dan berserah. Sebaliknya, bisa jadi seseorang dilimpahi kemudahan, namun hatinya jauh. Maka hubungan ini tak bisa dilihat dari luar, tak bisa diukur dengan logika duniawi. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tenggelam dalam lautan rahasianya. Hubungan ini pula yang menjadikan seorang hamba kuat menghadapi segala ujian. Ia tidak lagi bergantung pada hasil. Ia tidak berharap dunia berubah sesuai keinginannya. Ia hanya ingin satu hal, jangan Allah tinggalkan. Baginya, selama Allah masih bersamanya, bahkan dalam tangis dan kekalahan, itu sudah cukup. Ia tidak butuh kemenangan dunia, tidak butuh tepuk tangan manusia. Ia hanya butuh bisa berkata, dengan jujur dan penuh harap, Ya Allah, aku masih ingin Engkau, jangan palingkan wajah-Mu dariku. Dalam hubungan ini, semua menjadi ibadah. Diam menjadi ibadah, menangis menjadi ibadah. Memandang langit pun menjadi ibadah, sebab seluruh hidupnya telah menjadi pertemuan tanpa henti dengan Sang Kekasih. Ia tidak menunggu waktu salat untuk ingat Allah. Bahkan saat makan, saat berjalan, saat bicara dengan manusia pun, hatinya tetap bersamanya. Inilah hakikat ubudiyah, penghambaan yang tak terbatas oleh tempat dan waktu. Sebab jiwanya telah menyatu dengan satu maksud, mengabdi hanya kepada Allah, bukan karena takut, tapi karena cinta yang tak bisa dijelaskan. Mereka yang sampai pada tahap ini tidak lagi sibuk dengan perdebatan istilah, tidak sibuk mencari pembenaran, tidak sibuk menyalahkan, sebab ia telah masuk ke dalam hubungan yang tak bisa dijelaskan. Dan karena tak bisa dijelaskan, ia tak berusaha menjelaskannya kepada orang lain. Ia hanya menjaga hubungan itu dalam diam, dalam kesetiaan, dalam rasa cukup yang tak butuh pengakuan.
Ia hidup bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk dilihat oleh Allah. Maka bila engkau merasa sendiri dalam pencarianmu, bila engkau merasa tak dipahami oleh sekitarmu, bila engkau merasa dunia menganggapmu aneh karena langkahmu berbeda, tenanglah. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu satu hal, bahwa hubungan yang paling sejati hanyalah antara engkau dan Dia. Dan hubungan itu tak butuh penjelasan apapun, kecuali kejujuran dan kesetiaan dari hatimu. Menjadi hamba di hadapannya, titik akhir dan awal sekaligus. Perjalanan ini bukan tentang menjadi suci, bukan tentang menjadi orang paling benar, paling bersih, atau paling berilmu. Perjalanan ini pada akhirnya adalah tentang menjadi hamba. Itulah titik akhir dari segala pencarian makna, dari segala pendakian ruhani yang menembus syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sebab di ujungnya, seseorang akan kembali ke posisi paling rendah. Sebagai hamba yang tak punya daya, tak punya hak menuntut apa-apa, selain menjadi miliknya secara total. Hamba sejati bukan yang banyak bicara tentang Allah, tapi yang hatinya diam, tunduk, dan lebur dalam kehadirannya. Ia tidak ingin dikenal sebagai wali atau ahli makrifat atau tokoh sufi. Ia justru ingin tersembunyi, tak disebut-sebut, tak dijadikan panutan. Karena makin dalam seseorang masuk ke hakikat kehambaan, makin besar rasa malunya kepada Allah. Ia sadar, seumur hidupnya pun belum cukup untuk bersyukur. Ia malu bila disebut sebagai orang baik, karena ia tahu betapa hitam masa lalunya. Ia tahu betapa banyak aib yang ditutupi Allah. Menjadi hamba artinya berhenti mengejar pencapaian spiritual demi status. Artinya melepaskan segala identitas ruhani yang memisahkan dirinya dari manusia lain. Ia tak lagi memandang orang lain lebih rendah darinya, tak juga merasa lebih dekat kepada Allah dari yang lain. Ia tahu, Allah bisa membolak-balik hati siapapun dalam sekejap. Ia tahu, yang hari ini terlihat hina, bisa jadi jauh lebih mulia di sisinya. Maka ia tak sibuk menilai. Ia hanya sibuk menyucikan niat dan memperbaiki hubungan rahasianya dengan Tuhan. Seseorang yang telah menjadi hamba tak lagi tergoda dengan rasa hebatnya pengalaman ruhani. Ia tak tergoda menceritakan perjalanannya karena ia tahu itu bukan untuk dibanggakan. Ia tidak sibuk mencatat jumlah wirid, mimpi, atau kejadian luar biasa yang pernah ia alami. Ia cukupkan semuanya dalam diam, dalam dada yang penuh syukur, dalam sujud yang lama, dalam air mata yang tak perlu disaksikan siapapun. Karena semua yang ia alami adalah karunia. Dan karunia jika dibanggakan bisa berubah menjadi istidraj. Titik akhir perjalanan ruhani bukanlah kemuliaan, tapi kehancuran ego. Bukan keagungan, tapi penghabisan diri. Di titik itu, seseorang akan runtuh segala konsep dirinya. Ia tak lagi menyebut, aku telah sampai. Sebab baginya tak ada yang benar-benar sampai. Yang ada hanya mendekat dan terus mendekat hingga mati menjemput. Ia bukan seperti seorang raja yang naik tahta, tapi seperti debu yang ditiup angin, lalu lenyap tanpa bekas. Ia tidak ingin dikenal di dunia, hanya ingin dikenal di langit, dan disayangi oleh Dia yang tak terlihat oleh mata dunia. Namun, jangan salah. Ketenangan seorang hamba sejati bukanlah ketenangan palsu. Di balik wajahnya yang lembut dan senyumnya yang sederhana, ada samudera rahasia yang dalam, ada dialog yang tak terdengar siapapun, ada cinta yang tak dimengerti manusia. Ia bisa duduk di pasar, bercengkrama seperti orang biasa, tapi hatinya sedang bersama Allah. Ia bisa memungut sampah di jalan, tapi yang ia pungut bukan hanya kotoran dunia, melainkan kehinaan diri yang tak ingin ia pertahankan. Sebab menjadi hamba adalah menjadi kosong agar Allah yang mengisi. Dan inilah kenyataan yang mengejutkan, bahwa titik akhir ini bukan benar-benar akhir. Ia justru awal dari kehidupan ruhani yang lebih dalam, lebih senyap, dan lebih murni. Setelah seseorang mengakui bahwa dirinya tak punya apa-apa, justru disitulah Allah menyerahkan segalanya. Setelah seseorang menyerah total dan berkata, aku hanya hamba-Mu yang hina, disitulah Allah menyentuh dengan kelembutannya yang tak terbayangkan. Ia digenggam, dijaga, dibimbing, bukan lagi dengan isyarat kasar, tapi dengan kelembutan yang membuat jiwanya menangis tanpa sebab. Lalu muncul satu pertanyaan yang menggentarkan jiwa. Apakah engkau sudah cukup rendah untuk menjadi hamba?
Ataukah hatimu masih menyimpan kehendak untuk dipandang, untuk diakui, untuk merasa lebih dari yang lain? Jika jawabannya masih iya, maka perjalananmu belum berakhir. Kau belum sampai, karena tak semua yang bicara tentang makrifat telah merasakan makrifat. Tak semua yang mempelajari tentang Allah telah dekat kepadanya. Dan tak semua yang tampak suci benar-benar telah menjadi hamba. Tapi tunggu, jika satu kalimat ini menyentuh relung hatimu, bahwa engkau ingin menjadi hamba sejati, yang tersembunyi tapi dekat di sisinya, maka bersiaplah, karena jalan sesungguhnya baru saja dimulai.